yang selama bertujuh dan bisa pula mengamalkan kebenaran hati kita dari masing-masing target ini merupakan perwajiban diri yang Allah. Kuliah subuh pada pagi hari ini dengan mengambil tema keistimewaan ibadah. Namun sebelum kita buka, kita perlu menyampaikan jazakumullah khairan jazaa kepada Allah yang telah menyiapkan untuk salat pagi beberapa kuliah subuh nanti. Semoga Allah kita mengadakan kebaikan kita semua pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sekaligus membuka kuliah pada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibawa dari Pondok Aren. Yang menjawab salam keren. Sekali lagi takut ada yang ketinggalan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin min Allah, illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, bil khusus Bapak Haji Muhammad Mursal bin Sa'wan, Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, dan seluruh pengurus, para pembina, para pengawas, dan seluruhnya mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, saya ikut di masjid ini dari tahun 80. Allah takdirkan saya masih ada
masih ketemu sama bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin, diberikan kekuatan untuk terus berusaha meningkatkan iman kita, Islam kita, dan ihsan kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita menjadi pengikut sebagai umat yang insya Allah kita diberikan syafaat pada hari yang telah ditentukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, sebelum saya lanjutkan, biasanya suka mengulur waktunya, tapi insya Allah bermanfaat. Kita baca ulang Fatihah, suratul Fatihah, dan ini saya rasakan sakit 2 tahun. Saya kirim ke masjid-masjid, mohon dibacakan Fatihah. Saya waktu itu 2 tahun, saya dengan Iqdam, anak saya, sakit berbarengan, 2 kamar, 2 infusan. Tapi saya masih berusaha, masih bisa ngotak-atik WA, kirim ke masjid-masjid teman-teman yang ada di masjid. Terasa alhamdulillah. Pertama, Fatihah ini untuk diri kita masing-masing, supaya kuat segalanya. Yang kedua, saya mohon keikhlasan. Insya Allah saya akan dapat tambahan cucu yang ke-7 dari anak yang ke-4, Ayi Fahratun Nisa, di rumah sakit primer. Sudah ketentuan dari rumah sakit, hasil prediksi pemeriksaannya insya Allah tanggal 20, karena pilihannya adalah harus disesar. Yang pertama disesar dan yang kedua disesar. Dan yang ketiga, saya sebutkan untuk orang tua kita yang sudah mendahului, mudah-mudahan yang tidak tersebut di sini insya Allah ahli kubur dan sudah menjadi penghuni surga semuanya. Amin. Yang pertama Haji Muhammad Mursan bin Sawan, kedua Haji Kana binti Syidun, ketiga Haji Muhammad Sukirman bin Haji Muhammad Yusuf, Haji Samit bin Haji Madi, kemudian Ibu Hajah Aminah binti Saman, kemudian teman kita seria sekata di sini, Bapak Haji Sangkot bin Nainggolan. Dan khusus bagi beliau, saya nggak tahu kalau keluarganya sudah mimpi atau belum. Saya sudah mimpi dan saya sudah cerita sama Pak Haji Sofian, Pak Dr. Sofian. Ente kali nggak ikut tahlil katanya, makanya mimpi. Subhanallah mimpinya. Mudah-mudahan kita yakin, walaupun mimpi kita bukan kebenaran, tapi entah enak tidur. Saya mimpi beliau di Mekah sedang membagi-bagikan minyak wangi, lempar-lempar. Subhanallah. Mudah-mudahan enak rasanya.
Pak Haji Sangkot bin Nainggolan. Kemudian Bapak Haji Masim beserta istri, Bapak Namid beserta istri, Bapak Haji Nasan beserta istri, kemudian Bapak Haji Raharjo Ramlan, teman saya kalau lebaran haji ngumpulin saya mau motong hewan, biar saya mungkin goloknya katanya di sini. Kemudian mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam sana. Kemudian Bapak Haji Saad beserta Ibu Haji Genong, saya kenalnya Bu Haji Genong. Kemudian Bapak Haji Nawin bin Haji Saad. Kemudian Bapak Ustadz Haji Madali HR bin Haji Ruwan, Bapak Leman bin Haji Ruwan. Kemudian Ibu Haja dari istri Haji Madali, Bapak Lasin, Bapak Haji Lasin bin Haji Eco, kemudian Bapak Haji Nadi Saputra bin Haji Lasin, Bapak Haji Sain bin Otong, dan Ibu Haji Syah bin Tisikat. Bapak Kibing bin Haji Esok bin Haji Eco, Bapak Kibing. Kemudian Maniah binti Bulan, Bapak RT Jisan bin Nipi, kemudian istri dari Bapak RT Jisan, Bapak Maun beserta istri, Bapak Masan bin Namun beserta istri, dan seluruh ahli kubur di kampung hutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pindahkan dari awalnya ahli kubur menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Kalau di awal saya sampaikan sekedar suara yang sudah alhamdulillah menjamin supaya 38 48 saya lupa. Kayaknya 38, semangatnya 38 masih. Ya, tapi perjuangannya harus maju lagi. Allah tegaskan duribat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimul dhillat aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duriba itu kalau orang santri bilang majhul, asalnya doroba, tapi doroba mukul. Duriba dipukul, dihinakan mereka di mana saja berada. Kecuali ada illah. Illah kata orang santri istisna. Ada mustasna. Illah kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas. Dia atau mereka yang terus hablum minallah dijaga, dan perjanjian wa hablum minan nas
dengan sesama manusia pun dijaga. Al-ayat. Mudah-mudahan juga kita termasuk di dalamnya. Sebab ini sudah ketentuan. Maka kalau tadi disebutkan keistimewaan ibadah dalam Islam, sesungguhnya ini saya meralat ke Pak Ustadz Nurjan, kalau awalnya keistimewaan ibadah haji dan kurban, karena kurban sudah dibahas, kemudian ibadah haji juga sudah banyak dimenangkan oleh para ustadz. Saya coba ibadah dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini saya coba dimunasabahkan dengan At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan taubat nasuha. Ini taubat nasuha itu taubat yang malam ini taubat, besok jangan diulangi lagi, jangan dibalik lagi. Kalau dibalik lagi namanya nanti taubat sambal, buha, makan lagi. Gak tahu kan? Ini ada sedikit, boleh kalau cerita dikit tentang taubat nasuha, boleh ya? Izin, jangan sampai ngomongin ustadz di luar nanti. Boleh. Jadi ada namanya nasuha. Awalnya nasuha ini orangnya durjana. Orang kampung situ udah takut sama dia semua. Pokoknya jawara dah. Kalau orang Banten mah tukang bobok, tukang taruh. Jadi dia selalu ingin ikut pengajian, tapi ibu-ibu nih yang wajib taliman, bapak-bapak pada kabur, tinggalin dia. Ya. Dan kerjaan nasuha ini, Kidurjana itu sebelum nasuha namanya, dia kerjaannya sehari-hari ada di makam, di pekuburan, ngintip-ngintip orang manggul jenazah. Nah, ini nih. Dikubur, kemudian udah pulang yang kubur, ya, pulang yang kubur, baru dia bawa acul untuk menggali kubur, menggali tanah untuk ngambil apa yang diambil, bukan mayitnya, hanya ngambil kain kafannya. Buat apa? Dijual untuk nafkah anak istri. Luar biasa nasuha. Udah gitu di kampung itu ceritanya ada kiai. Kiai ini yang dengerin. Ya. Alhamdulillah saya nggak disebut kiai di sini karena saya bukan kiai. Nggak bisa ceritanya nih. Pak Ibu, itu di kampung ada kiainya, ada ustadznya, ada macannya dah. Nunggu. Dia punya anak yang sudah dewasa, sudah membantu kemana-mana. Kalau kiai ada undangan, diajak. Dia bilang, Sep, apa sebutannya, Ujang kali ya. Sep, lu samperin tuh Kidurjana.
Ngapain Bapak? Nyebutnya Mama. Ini gua punya celengan. Udah nyampe 100 sen. 100 sen. Kasih tuh ke Durjana. Anterin. Cuma bilang, titipin gua sama dia. Kalau gua meninggal, bilangin jangan diganggu kuburan gua. Jangan digali-gali. Itu gantinya 100. Udah, namanya anak langsung berangkat, dibawa tuh gendolan kecil, ya, bawa ke rumahnya, jauh rumahnya dari kampung itu. Jadi ada di gunung dia. Ki Durjana itu bisa kampungnya. Bapak Ibu sampai di sana ketemu Ki Durjana, kata Ki Durjana, pikirannya tetap jahat. Enak nih kalau masakan begini semua, mau mati datang ke sini bawa gendolan, bawa duit. Tapi Durjananya, si Durjana itu, duit yang 1 kantong itu, kalau belum kedengaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu belum dihitung, belum dibuka. Sepulangnya anaknya dari Ki Durjana nyampe ke rumah, Kiai sudah diumumkan di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, bergegas Kinasuha itu, Ki Durjana itu ngitung duit. Dilalahnya uang itu kurang 1 sen. Kurang 1 sen. Maaf, saya izin mau bensin dulu nih. Kurang 1 sen. Apa dia bilang? Wah, ini kiai bohong berarti. Bohong. Kesempatan gua bawain lagi pacul ke sana. Datang Pak, gedik-gedik ke makam. Ketika dia pacul itu tanah makamnya, ada suara. Ini mudah-mudahan nggak percaya, namanya dongeng, cerita dari dalam itu, dan kemungkinan juga bisa begitu. Ada suara tegur, siapa ini yang gedung-gedung di atas makam? Teriak dia, gua Kiai. Mau ngapain? Kiai bohong, kata dia. Terus kenapa bohong? Kiai ngirim duit kurang 1 sen. Apa kata yang dari dalam kubur? Itu mah udah urusan lu sama yang di rumah dah. Datang ke sono Kiai, lu minta ganti 1 sen. Apa dia bilang? Agak ada urusan sama yang di rumah, ada urusannya sama Kiai. Akhirnya tata pasrah. Ya udah, silakan aja. Kalau mau diambil, apa yang mau diambil silakan. Kalau mau digali jangan. Balik Pak. Pas muncul kelihatan kapan masih putih, kemudian sudah mulai kelihatan tergeletak. Dia tarik dari atas, ditarik begini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semprotan darah hitam langsung nyemprot mukanya Ki Durjana. Durjana loncat dari makam. Wah, ini Kiai bohong begini nih ganjarannya, dosanya berarti ini bohong. Ada jawaban lagi. Iya, kan Kiai juga kata lu
Bukan kata gua, Allah mah belum tentu nyebut gua kiai. Jauh. Lu yang nyebut sama yang lain. Emang kiai apa dosanya? Ganjarannya seperti ini. Gua habis hadir ceramah di tempat yang pesta, kemudian gua disuguhin makan. Di situ ada sayur kepala kambing, daging kambing, ada sate kambing. Dia makan, saya makan. Kemudian ternyata pas pulang sambil bawa berkat, dia motek pagar orang, ambil pagar orang buat nyokel daging yang terselip di giginya. Itu kiai dosanya. Kemudian Nasuha merenung, kiai cuman motek pagar orang doang, nggak bilang kayak gini siksaannya. Apalagi gua yang tiap hari kerjaannya ngambilin kapan orang Sunda bilang boy orang, berarti gua harus cepat berhenti itu Bapak Ibu. Dari mulai situ dia taubat nasuha, maka terkenal diganti namanya dengan si Nasuha. Jadi kalau kita bertobat jangan ulang lagi kerjaan kita yang salah, kita sudah cukup sampai di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam Islam dimulai dari iman, 2 kalimat syahadat. Dasarnya 2 kalimat syahadat. Yuk kita bareng-bareng baca tajadud untuk 2 kalimat syahadat, karena kita Islamnya dari lahiran kita udah Islam ya. Tapi saya kalau hadir di tempat pernikahan, kata kepala KUA, kata Naib, coba baca 2 kalimat syahadat. Masih banyak Bapak Ibu yang belum pas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh kita ulang-ulang walaupun dalam sholat, tapi Bapak Ibu cari, kalau belum ketemu Ustadz di sini, alhamdulillah kita sudah ketemu, kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan insyaallah dari sini sampai ke Mekahnya sama bunyinya begitu. Bapak Ibu, ayat yang menguatkan tentang 2 kalimat syahadat ini Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal aliyyul hakim. Tuh penguatnya. Jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Juga malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak Ibu, jadi syahadat itu intinya menjadi pintu gerbang bagi seorang untuk masuki agama Islam dan menjadi dasar keimanan. Iman, kata Imam Ghazali, iman tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan. Benar membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Jadi kalau sudah main dengan lisan, itulah Islam. Kalau sudah main dengan perbuatan, itulah Islam dan ihsan. Jadi kalau iman Islam
sudah kita sering dengar, ihsannya kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, karena Allah melihat kita. Jadi mau kemana-mana juga kita punya ihsan kepada Allah, punya iman, punya Islam, punya ihsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 45. Mohon maaf, ini bukan kajian tafsir, bukan, karena ini landasan aja, dasar. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Tuh dasar dari dua kalimat syahadat. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu, kata Allah, untuk menjadi saksi pembawa kabar gembira dan peringatan. Jadi Nabi kita itu diutus oleh Allah bawa kabar gembira, kita dikenalkan, tuh ada surga, tuh ada neraka, tuh di buku gelap, ya, insya Allah basyirun wa nadhirun. Jadi ada kabar gembira buat kita bagi orang yang A, ya, maka surga. Bagi yang selain itu, maka ada bagian di neraka. Allahumma ajirna minan nar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang luar biasa, syahadat itu bisa merubah keadaan kaum. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Kalau saya diberi ijazah oleh Pak Kiai Haji Khairuddin AS, beliau sesepuh dari IAIN UIN Jakarta. Ya, kalau ketemu dengan yang syakal maut susah keluar itu ruhnya, maka bacakan surat Ar-Ra'd sampai ayat 11 itu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau dia itu kaum sendiri tidak mau merubahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya ibadah ini dua model, ya. Ini sudah banyak saya dengar dari majelis taklim, sudah dikumandangkan oleh para ustaz-ustaz di majelis taklim. Ibadah, ada ibadah yang mahdhur. Yang mahdhur itu ibadah yang sudah ada ketentuan khususnya, ya, syariatnya sudah ditentukan dari agama Islam. Contoh ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Sudah semuanya. Kalau sholat harus begini, wudu yang benar. Malah ada ustadz yang bilang tuh, Bapak Ibu, mudah-mudahan juga kita maklum ya. Maaf. Kalau katanya kita pengen benar tuh hidup, benerin dulu sholatnya. Artinya sholat mulai dari wudu kita benerin. Nah ini boleh kita panggil ustadz, coba lihatin wudu saya. Karena kita wudu itu ada yang coba ditempel, kucur-kucur, kaki juga digoyang-goyang. Jadi belum bisa dikatakan sempurna wudunya. Ya, tapi kita terus berusaha. Ya, yang namanya dibasuh ya dibasuh, yang diusap ya diusap. Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pahalanya,
ibadah mahdo itu diperoleh dari pelaksanaan amalan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita banding-banding sholat, puasa, zakat, haji, sholat ternyata tidak ada ilahnya, tidak ada kecualinya kalau sholat. Hanya mohon maaf, kalau ada yang meninggal, kalau ada yang menyediakan fidyah, amal sholat nggak kena, amal sholat kecuali yang lain. Gitu. Ini Bapak, saya mau fidyah nih 1 karung buat orang tua saya yang meninggalin sholat. Nggak ada. Coba deh tanya ustaz yang lain. Karena nggak ada ilahnya, nggak ada kecuali. Sholat kan sudah dikasih kecualinya. Bisa duduk, bisa berdiri, silakan berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, ngedip. Nggak bisa ngedip, panggil yang mau ngelatih. Sampai masih udah meninggal, wajib kita sholat. Tapi yang lain, kalau mampu, zakat, sedekah, kalau mampu malah sedekah. Ada yang ringan, subhanallah 33 kali, kan? Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan ini amalan yang betul-betul nggak pernah bilang lagi sama orang lain. Udah nyumbang sama masjid tuh. Ya. Ini subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Sedekah. Malah yang lebih ringan lagi sedekah, senyum saja sudah sedekah. Tapi ada feedback, ada lawan. Kalau senyumnya sendiri, wah pikiran, ya, nama pikiran. Waduh, si bapak itu senyum-senyum di perapatan, dewek, ya, itu kerjaan lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang ghair mahdhur. Ghair mahdhur itu hablum minan nas. Kalau tadi hablum minan Allah. Dan hablum minan nas ini banyak ragamnya, banyak kegiatannya. Cuman kata Pak Ustadz kan kemarin kuncinya cuma satu. Hablum minan Allah. Ikhlas. Rela. Ya. Jadi tidak ada lagi. Coba deh kalian. Kalau ibadah haji kita yang ke hajinya satu. Ya, yang antar ke Pondok Gede kelurahan. Kalau di saya karena jauh Pondok Gede. Ya. Coba, ya. Tapi kalau yang namanya ibadah khusus, utamanya tadi sedekah, sedekah itu ibadah umum, kita harus ikhlas kuncinya, niatnya rela. Ya, banyak. Mohon izin saya, mudah-mudahan tidak salah baca. Mana saya ngajar dengan Ibu Hajah Ros Bidan dari Cempaka Hijau. Allahumma gfirlah warhamha wa'afi wa'afana. Beliau orang yang baik. Saya diajak ngajar di Kebinanan. Subhanallah. Saya suruh ngajar agama Islam. Saya dapat buku hasil penelitian. Ternyata saya baca penelitiannya tentang agama Islam nih, amalannya antara mahdhur dan ghair mahdhur. Mahdhur beliau sampaikan dengan timnya itu nilai pahalanya baru 25%.
Kalau syarat rukunnya ada satu rukun dipenuhi, mahdhur, ibadah yang khusus. Tapi yang boleh mahdhur 75% Bapak Ibu, ternyata kebanyakan boleh mahdhur. Di zaman Nabi ada sahabat yang ditunjuk oleh Nabi, pas datang ditunjuk, tuh dia tuh, ya, orang yang bangkrut. Ada yang tanya sahabat lain, kenapa ya Rasulullah beliau dikatakan bangkrut, padahal beliau ahli ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, beliau paling rajin. Ternyata ada ketimpangan dalam kehidupannya, haul binasnya kurang bagus. Itu sahabat dikasih contoh kita oleh Nabi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghair mahdhur itu sesungguhnya amalan yang pada dasarnya bukan ibadah. Bukan ibadah dasarnya. Tetapi bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Lillahi. Jadi nggak diumbar lagi tuh suaranya supaya orang tahu. Ya, di kampung saya pernah terjadi dia nyerahin wakaf buat masjid. Ya, nih saya serahkan wakaf buat masjid. Hari Jumat agak diumumin, berontak ya minta diumumin. Jadi itu yang nggak jadi ibadah. Jadi kalau begitu biasa-biasa aja, nanti lepas 75%. Ya, dia ada pendidikan, dia ada munakaha, dia perkawinan, ada pidana, ada perdata, macam-macam. Ya, jual beli, ya jual beli aja, ada gade segala macam. Nah ini hablum minanas kita. Karena itu bahasanya hablum minanas ini perjanjian sesama manusia harus betul-betul dijaga, dijalin dengan sesungguhnya. Modalnya adalah keikhlasan, kerelaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba deh kita lihat keistimewaan sholat. Ya, karena sholat ini imaduddin, tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Yang mendirikan sholat itu dia sudah menggadang-gadangi sholat, mendirikan sholat. Tapi kalau yang meninggalkan sholat, dia sudah meruntuhkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang lainnya, sholat itu kan 5 waktu wajibnya. Digambarkan oleh Rasulullah kama sayyinahrin jarin gombrin. Hadisnya riwayat Muslim. Seperti rumah kita di pinggir sungai, tiap hari mandi. Tiap hari mandi. Jadi kalau tiap hari mandi berarti kita bersih dari keadaan fisik kita. Luar biasa. Yang lebih mendasar lagi, kalau kita sholat, kita jaga, kita berikan tanha anil fahsya'i wal munkar, menjaga kita untuk coba jangan sampai berbuat keji dan mungkar.
Barangkali saya supaya jangan ada yang lainnya bicara itu udah berhenti, harus berhenti ya. Mudah-mudahan walaupun apa adanya, saya modalnya cuma ilmu kudu bisa aja. Ya, saya diminta oleh pengurus, yuk kali-kali hampir bisa apa saya, dari pasar ilmu kudu. Alhamdulillah Allah mengizinkan, Allah takdirkan saya menghadap Bapak Ibu bukan karena ada kelebihan, tapi insya Allah ada kudunya, kudu bisa. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan terus kita kuatkan iman kita, tumbuh kembangkan ibadah kita. Ya, kalau istilah Ustadz Jaber, saya Jaber, yang ringan-ringan saja, sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita. Ya, kalau kuatnya duha cuma dua, kuatnya tahajud cuma dua, kuatnya cuma witir doang malam satu cukup, nggak apa-apa. Tapi nilainya istiqomah, ya, rutinitas. Itu saja dan terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Pak Haji. Mana nih? Belakang sih. Ini Buya ini nanya. Jadi saya ini dulu tema pertama itu yang berkait. Jadi saya yang bertanya menyangkut tema yang pertama. Boleh nggak saya bertanya mengenai tema yang pertama? Enggak, silakan. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau enggak kita jawab dewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan doa dari ribuan bahkan mungkin jutaan jemaah haji dari seluruh dunia tidak satu pun yang dikabulkan Allah, padahal berdoanya di Mustajab di Masjid Haram dan di Raudah di Masjid Nabawi, di mana dua tempat ini dicabut oleh Rasulullah SAW. Contohnya ya, doa untuk kehancuran bagi Yahudi Israel yang telah meninggalkan wilayah Palestina sejak tahun ke-4. Bahkan mereka kaum Yahudi seperti Anjila, Al-Qur'an, 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 sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, apa salahnya dengan jemaah haji? Kenapa dua ini? Terima kasih. Masalah ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Alhamdulillah, saya belum pernah penelitian untuk jamaah haji. Ya, yang pulang dari haji, Bapak malam ini udah dikabul belum? Udah, apaan? Saya belum. Jadi cuma saya rasakan setelah haji banyak hal yang Allah kabulkan. Walaupun haji saya gratis, habidin, ini haji dinas, ya, hajinya haji dinas. Jadi belum saya Pak Haji, Buya, ya, jadi penelitian ke jamaah haji yang pulang dari sana. Cuma yang saya rasakan ternyata kok mudah banget. Ada jamaah saya dikit yang sudah melaksanakan haji, sudah wukuf di Padang Arafah, tinggal pulang kita ke sini, sudah ada di Madinah. Dia bilang, nyebutnya Kiai, bilang udahlah sebut Ustadz aja nggak apa-apa. Iya Pak, saya ini kalau pulang lagi ke Indonesia percuma. Dia bilang percuma. Kita mau pulang dari sana ke Indonesia hari Jumat, Rebo dia meninggal.
Wallahu a'lam niatnya seperti apa. Yang sebelumnya datang ke ruangan saya nanya, "Pak, ini saya anu dengan istrinya ribut mulu tiap hari." Terus saya bilang, "Bu, Bapak ini udah suruh nginep di saya di sini, di kamar saya. Nanti malam saya ajak tahajud bareng-bareng." Dia bilang, "Saya udah maafin istri saya." Begitu. Ya. Jadi wallahu alam tuh ada kalimat begitu, dan juga banyak yang saya alami kejadian-kejadian rohani di sana. Ya, mau ikut megang Ka'bah karena penuh seperti busa lautan, saya berdoa, "Ya Allah, saya cuma lihat Ka'bahnya waktu partai-partai doang, tapi saya sekarang udah di hadapan Ka'bah, minimal saya bisa mencium Ka'bah." Terbuka jalan, orang tidak ada yang lewat, terbuka penglihatan saya lewat. Tapi sampai pas maju di depan Ka'bah, ada orang tinggi hitam. Saya juga aneh, waduh, dialingin lagi, diam lagi. Ternyata setelah saya tanya ke ketua rombongan yang sudah 36 haji waktu itu, beliau angkatan udara, udah Kiai, itu ada yang ngalangin saya, tinggi besar, saya mau ke megang Ka'bah, terhalang. Katanya itu Bilal bin Rabah. Mungkin maaf, bukan itu. Saya tadinya mau nemenin muadzin di sini. Saya muadzin aja lah. Saya dari tahun 80 azan di masjid ini. Mungkin itu hadiahnya. Ya, tapi dialingin dulu sama, dikenalkan dengan Bilal bin Rabah waktu itu. Cuma nggak menghadap, cuman belakangnya doang. Beliau juga menghadap Ka'bah, saya mau menuju ke Ka'bah ini. Yang kedua, tentang Zionis Israel, wallahu a'lam. Kita semua juga punya hati, ya nurani. Sana tetap aja kita rindu dan kita doa masing-masing walaupun di dalam hati, ya Allah segera merdekakan tuh orang-orang kita, orang Muslim Palestina. Ya mudah-mudahan dengan kumpulan ini kekuatan doa kita dengar Allah dan dijabah. Jangan lama lagi, ya Allah, Palestina merdeka. Amin ya Allah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i innaka sami'un da'wati ya qadir. Allahumma barik lana fi anfusina wa umrina wa umurina wa auladina wa a'malina wa amwalina wa ibadatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma